Astagfirullahaladzim, ada apa tuh di depan rumah? Aku cek ah. Kenapa itu Nabil? Teman-teman, tolong aku teman-teman, tolong aku. Itu orang gila. Aneh banget sih Nabil. Diri. Udah? Dia kecapean sendiri. Ada aja. Waduh, kok dia terbang sih? Ih, serem banget nih. Nyai, saya punya firasat kalau wanita cantik yang ada dalam ramalan Nyai yang dapat menjatuhkan bisnis saya nantinya adalah anak pungut saya, Nabila. Maksud saya, setelah Nabila dewasa nanti. Karena Nyai, Nabila itu cantik sekali. Kenapa Nyai? Ternyata Jeng Ratu punya bakat tuh jadi penerawang. Firasat Jeng Ratu sama hasilnya dengan penerawangan saya. Maksud Nyai? Anak pungut Jeng Ratu itu yang akan menjatuhkan semua bisnis Jeng. Kelak setelah dia dewasa nanti. Sejak saya divonis tidak bisa punya anak, saya menjadi sangat jengkel dan muak sama anak itu. Sekarang, dia malah akan menjadi ancaman untuk masa depan bisnis saya. Sekarang, sudah tiba waktunya untuk melenyapkan anak pungut itu. Kamu rasain gak sih? Ada bau-bau aneh di sini. Namanya juga tinggal di desa, Pak. Banyak yang aneh. Pak, saya perhatiin kamu makin lama makin sayang sama Nabila ya. Bahkan makin perhatian lagi. Saya ingetin ya, Pak. Nabila itu cuma anak pungut. Ma, kamu harus inget dong kesepakatan kita gimana. Apapun yang terjadi, Nabila nggak boleh tahu kalau dia anak pungut. Ya, mungkin nanti kalau udah dewasa. Biar saja. Sebentar lagi juga anak itu dimangsa ular berpisah. Ini anak itu, Nyai. Ternyata mudah sekali mendapatkan anak itu. Sekarang kalian bawa anak itu ke dalam goa. Kurung dia. Jangan sampai lolos. Siap, Nyai. Ah, 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 ah. Ah, ah.
Ma mu'allamal Qur'ana. Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'in fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surganya Allah. Masya Allah, insya Allah kita jadi orang-orang tersebut ya kan? Kang Ayub, punten. Dengar teh, suara ngaji. Suara siapa ya? Ademnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teh nggak pernah dengar suara ngaji sebagus ini. Siapa ya? Muwasyadahu yasjudan wassama. Iya Kang Ustadz, kira-kira ini suara anak siapa ya Kang ya? Saya penasaran. Ayo atuh kita lihat Pak Ustadz. Suaranya teh bikin hati adem banget. Bangga tuh. So kita langsung masjid yuk. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimul wasla bil qisti wa la tuqsirul mizan wal 'arda wada'aha lil anami fiha. Punten Ayub, ini teh anak siapa ya? Kok saya nggak pernah ngelihat di sini? Sama Kang Ustadz. Sebelumnya kita juga belum pernah melihat ya. Masya Allah. Ya udah sama-sama kita dengerin tartil bacaan Qur'annya. Mudah-mudahan bawa keberkahan untuk kita. Amin, amin Kang Ustadz. والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Neng Nabila, bangun Neng. Katanya minta dibangunin sahur. Kok nggak dikunci pintunya? Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa ada ular di kamar Neng Nabila? Hi. Kok ular aneh sekali mukanya? Ya Allah. Selamatkan Neng Nabila ya Allah. Aku harus cari cara supaya ular itu tidak menggigit Neng Nabila. Astagfirullahaladzim. Aku ada di mana nih? Maunya di mana? Kamu berada di penjara. Penjaranya jin di alam gaib. Jangan-jangan udah masuk waktu sahur nih. Sahur? Iya, sahur. Masa nggak tahu sih sahur untuk memulai puasa? Aduh, yaudah yuk kita sahur. Kan ada jin yang mau sholat, mau puasa di bulan Ramadan. Ayo, mana makanan dan minumannya buat sahur? Ayo, mana? Kamu itu tawanan jin. Jangan minta macem-macem, ngajakin puasa segala. Ya udah, terserah aja kalau nggak mau masuk surga. Silakan masuk neraka. Jadi orang nyiapin neraka atau jadi bahan bakar nyiapin neraka. Silakan, boleh. Kadut, lumat dia sampai nyawanya terlepas dari raganya. Anak ini sangat berbahaya buat bangsa jin. Itu juga perintah dari Nyai Wowo. Siap, Bos. Kobra. Saya, Bos. Kamu ikut saya menemui Nyai Wowo. Kita harus laporkan sama Nyai Wowo. Kadut, ingat, jangan sampai lepas anak ini. Siap, Bos. Astagfirullahaladzim. Nama saya Panca. Saya anaknya Mak Otijah. Mendengar suara kamu, Nak, membuat hati saya teh bergetar, berlinang air mata saya. Bagus hafalan kamu. Maaf, kamu teh usia berapa?
10 tahun. Maaf, Panca bicara dengan siapa ya? Saya Usman. Cuman orang sekeliling kampung sini teh biasa manggil saya Ustad. Tapi semenjak saya mendengar hafalan Ar-Rahman kamu, bacaan Quran kamu, saya merasa kamu lebih baik daripada saya. Saya cuma anak kecil biasa kok, Pak Ustadz. Punten, kamu anaknya Mama Khadijah yang kerja di perkebunan teh itu? Iya, Pak. Waktu kecil Panca dititipkan di pesantren. Masya Allah. Tapi sekarang Panca mau tinggal sama Mak aja ah. Panca, punten maaf. Kamu teh hafal Quran? Insya Allah, Pak Ustadz. Insya Allah. Dari umur berapa? 9 tahun. Allah memberi kemudahan supaya Panca hafal Al-Quran 30, Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz, Iya. Bapak-bapak, Panca pamit dulu ya. Mau bangunin Mak sahur. Masya Allah. Panca teh mau diantar di rumah? Panca bisa sendiri dan Panca sambil menghafalkan jalan. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Hati-hati ya. Doain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku bisa menangkap ular ini. Ini berkat pertolongan dari Allah. Ayo Neng, kamar mandi, cuci muka. Masih ngantuk, Nek. Bibi kenapa sih? Gak apa-apa Neng. Ayo. Beneran Bibi nggak apa-apa? Gak apa-apa Neng. Bener. Ya udah, Mi. Ya udah, cuci muka sana Neng. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kita nggak ada nasi dan lauk untuk sahur. Cuma ada air putih. Nggak apa-apa ya, sayang? Nggak apa-apa, Mak. Itu lebih daripada cukup. Iya, sayang. Mak, kita harus pandai bersyukur sama Allah. Apapun yang diberikan, itu adalah yang terbaik. Kata guru pesantrennya Panca. Subhanallah. Tugas menangkap Nabil sudah berhasil. Jaga dia jangan sampai lolos. Kalau lolos, kalian akan tahu akibatnya. Siap, Nyai. Sekarang tugas kalian selanjutnya mencari tanduk badak. Tanduk badak, Nyai. Iya. Tanduk badak itu untuk menggiring anak itu ke alam gaib ketika nyawanya ditumbalkan untuk leluhur gunung berapi. Secepatnya kalian menemukan itu. Siap, Nyai. Om Jin Katrut mau nggak masuk ke surga? Emangnya kalau masuk surga kita didampingi bidadari cantik? Enak dong manusia yang masuk surga. Ya iyalah, enak. Tapi kalau orang yang ngikutin jalannya jin sama setan yang jahat, itu nggak mungkin masuk surga Allah.
Kalau manusia yang hatinya lembut, cintanya kepada Allah ikhlas dan tulus, gemar bersedekah, menghormati orang tua, tidak pernah menyakiti saudaranya, itu insya Allah akan masuk surga Allah dan mendapatkan 7 bidadarinya. Enak dong. Setahu saya ditugaskan untuk mengganggu manusia. Nah, makanya itu Om Jin Kadut harus bantuin aku, karena aku nih manusia. Caranya? Ya tinggal keluarin aja aku dari sini. Itu kan sama aja kayak nolong aku. Emangnya kalau membawa kamu dari sini, saya bisa dapat bidadari? Ya Allah, ampuni Nabil ya Allah. Nabil harus melakukan ini supaya Nabil bisa bebas dari tempat ini. Oke. Om Jin Kadut. Om Jin Kadut. Om Jin Kadut. Om Jin Kadut. Makasih banyak ya Om Jin Kadut. Soalnya udah mau nolongin aku. Biar masuk surga. Atas perintah siapa, ha? Kamu lancang sekali mengeluarkan anak itu dari dalam gua. Oh, jadi anak itu merintah kamu? Kadut, sehebat apa sih anak itu? Sampai kamu mau-maunya tunduk sama perintah dia? Kita bahkan dapat masalah besar. Kamu berkhianat, Kadut. Supaya ditemani bidadari dan bisa masuk surga. Ambil, tutup hidup kamu. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Hei, kalian mau kemana? Bibi sakit. Enggak, Neng. Itu tangannya. Kenapa, Bi? Enggak kenapa-napa. Bener, ntar tangannya ada apa-apa lagi, Bi. Bener atuh, Neng. Bibi nggak apa-apa. Bibi nggak bangunin Mama. Ntar Mama nggak puasa. Kenapa sih Mama selalu nggak mau puasa? Bibi takut, Neng. Takut dimarahin. Ya udah, Nabila aja ya bangunin Mama, Bi. Jangan, Neng. Nanti Neng kena marah. Nggak apa-apa ya, Bi. Ambil, cepat lari dari sini. Enggak, Om Jin. Aku maunya sama Om Jin. Aku juga lagi capek banget nih, Om Jin. Oh gitu ya? Iya lah, Om Jin. Ambil. Aduh. Kemana kalian? Om Jin, mereka udah datang ke sini nih. Kita harus gimana, Om Jin? Kita harus kemana? Ambil, cepat nyumpet. Oh, itu ya, Om Jin. Yaudah. Aduh. Aku betul lu. Ayo maju. Emang gua takut sama lu. Bergaya doang lu. Kayak ular. Maju lu. Ayo, Om Jin, ayo. Yes. Ma, bangun, Ma. Mama. Ma, kata Nabil di bulan Ramadan kita harus berpuasa, Ma. Mama, bangun. Anak pembawa bala itu ngapain ketuk pintu kamar saya? Mama. Tapi sepertinya dia baik-baik aja. Apa jangan-jangan gagal lagi? Ngapain sih kamu ngetok-ngetok? Bangunin Mama. Mama mau kan makan sahur bareng Nabila? Berapa kali saya bilang sama kamu, jangan panggil saya Mama. Sakit, Ma. Ma, jangan putar-putar burung Nabila, Ma. Sakit. Ingat ya, kali ini kamu saya maafin. Tapi jangan pernah bangunin saya lagi kalau saya lagi tidur. Ngerti? Sekali lagi, saya buang kamu.
ya, Ma. Ayo, kita sahur, Kek. Iya, Nabil. Maaf ya, Kek. Soalnya aku bawa temen ke sini. Astagfirullah, Nabil. Malam-malam begini buat teman. Suruh dia masuk. Udah nih, Kek. Dia udah di samping aku. Nabil. Kok malah bercanda? Nabil, kakek kamu nggak bisa ngeliat aku. Oh, ya udah, Kek. Aku bikin makanan dulu ya. Om Katrut, bantuin dong bikin ini. Nabil, nama saya Jin Kadut, bukan Jin Kacrut. Oh iya. Yaudah deh, Om Kadut, bantuin bikin mie dong buat sahur nanti nih. Oke deh. Ya, yuk. Oh iya, nanti sepiring buat kakek, sepiring satunya buat aku sama Om Jin Katrut. Buat Nabil aja semuanya. Bener. Bener. Jujur. Jujur. Bener jujur. Iya. Ya udah, ini Kek, ininya. Ini buat kakek, buat aku. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini Kek yang aku maksud. Ini temen aku. Astagfirullahaladzim, Nabil. Kamu bergaul sama jendit, sama setan. Oh, bukan Kek, ini bukan setan. Tapi ini dari bangsa jin. Tapi kakek tenang aja ya, ini jinnya baik. Soalnya semalam dia udah nolongin aku. Maaf ya Kek, kakek tenang aja. Temen Nabil ini cuma mau belajar Islam. Dia tuh udah mau pensiun jadi jin kafir. Alhamdulillah. Ya kalau begitu, suruh dia puasa besok. Oh, iya Kek. Iya Nabil, saya mau puasa. Iya. Mana Om Jin? Ini buat kakek. Oh iya, Nabil. Kakek semalam dengar suara orang ngaji dari masjid. Suaranya enak banget, merdu sekali. Ada orang baru di kampung kita ya? Masa sih Kek? Subhanallah. Siapa yang ngaji Kek? Biasanya kan yang ngaji Pak Malik. Atau enggak Mang Ayub. Bukan mereka. Ini suaranya merdu sekali. Yaudah Kek. Nanti dulu kita baca niat dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sholma khodi an adai fardu syari Ramadana hadi sanati fardulillahi ta'ala. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bangun. Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya. Kamu Panca ya? Aku ini Nabil. Kamu Nabil? Masya Allah. Iya. Kamu kapan kesini? Kemarin aku baru sampai, Nabil. Lagi libur ya pesantrennya? Enggak, Nabil. Aku nggak libur. Emang aku tuh udah selesai. Tapi sekarang aku mau bantu emak. Oh gitu ya. Subhanallah. Kamu mau sholat subuh, Nabil? Iya. Oh iya, aku mau azan ah. Takut datang waktu subuh. Oh, jadi semalam itu kamu yang azan sama ngaji ya? Kata kakek aku, suara azan sama ngaji kamu itu enak banget. Indah didengarnya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kamu terbiasa
sholat subuh di masjid, Nabil? Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan kita bisa diberi kemudahan ya sama Allah. Benar, Nabil. Sebaik-baiknya sholat itu harus berjamaah. Apalagi sholat subuh. Kata guru pesantren aku, sholat subuh itu istimewa. Subhanallah, kamu itu hebat banget ya, Panca ya. Ya udah kalau gitu kita ke masjid yuk. Ayo. Ya. Salatullah. Villa ini banyak jin jahatnya. Kamu kok ngomongnya gitu? Ya, saya bisa ngerasain aja. Feeling aja sih. Justru menurut saya, villa ini membawa keberuntungan untuk bisnis saya. Semua yang saya kerjakan selalu berhasil. Cuma memang belakangan ini agak sial. Itu pun gara-gara Nabila tetap berada di tengah-tengah kita. Mah, aku mohon sama kamu. Kamu jangan terlalu nunjukin kebencian kamu depan Nabila. Kasihan, dia tuh masih kecil dan dia tuh nggak tahu apa-apa. Saya ini, kalau sudah benci, sampai mati pun saya benci. Kamu nggak boleh gitu dong. Papa sama Mama nggak puasa. Diam kamu ah. Nabila, ini ada roti. Kita sarapan sama-sama yuk. Makasih, Pak. Nabila puasa, Pak. Nabila, siapa yang nyuruh kamu puasa? Siapa yang ngajarin kamu puasa? Nabil, mah. Ini juga Nabila mau belajar sholat sama belajar ngaji sama Nabil. Nabil lagi. Nabil lagi. Nabila, kamu denger ya. Jangan kamu dekat-dekat lagi sama Nabil. Kamu gak usah bergaul sama dia. Kenapa, Mah? Karena Nabil itu, dia bukan keturunan manusia. Nabila gak ngerti, Mah. Mah, kamu jangan ngomong seperti itu. Biar, Pak. Memang Nabil itu titisan iblis. Gempa, cari tempat aman. Ini buktinya. Maksud kamu apa sih? Begitu saya bilang Nabil titisan iblis, terasa bergetar kan bumi ini? Mana Bila takut, mana Bila takut apa lagi? Apa sih deket-deket? Sana jauh-jauh. Nabila. Nabila, ayo. Kamu gak apa-apa, sayang? Mah, kamu kasar sekali sih sama Nabila. Kalau Nabila kenapa-napa, kita juga yang repot. Bukan kita, Pak. Tapi kamu. Ayo bangun, gak usah manja kamu. Bangun! Sakit. Sayang, pelan-pelan ya. Tuan, Nyonya, sarapannya sudah. Tangan kamu kenapa, Bi? Kenapa aku, Nyonya? Kenapa aku kok di sini? Emangnya kamu pikir rumah saya ini toko bangunan apa? Ini tanda-tanda digigit ular. Jangan-jangan Bi Imas yang kegigit ular. Kok bisa? Kamu bohong. Terus kenapa? Muka kamu pucat. Iya, Bimas. Bimas pucat. Sepertinya sakit. Kalau Bimas sakit, sebaiknya istirahat aja ya. Saya nggak apa-apa, Tuhan. Bi, bawa Nabila ke dalam. Dan jangan dibawain keluar. Ngerti? Baik, Nyonya. Ayo, Nek. Apa saja kerja kalian? Sampai Nabil dan Kadut tidak bisa kalian tangkap. Jawab! Anak itu anak istimewa, Nyai. Kalian merasa kalah dengan anak kecil itu. Kalian jin tidak boleh kalah dengan manusia. Iya, Nyai. Saya tidak mau tahu.
anak yang bernama Nabil itu sangat berbahaya bagi jin. Sekarang Kadut sudah berhasil menjadi pengikutnya. Kapan-kapan jin-jin semua akan menjadi pengikutnya. Iya, Nyai. Saya tidak mau tahu. Nabil harus bisa dijadikan tumbal ke leluhur kita. Raja Jin Gunung Berapi, kerahkan jin-jin semuanya. Nabil, perlu bantuan Om Jin nggak untuk menyapu halaman? Gak usah Om Jin Kadrut. Makasih, nanti ngerepotin. Tapi deh, Om Jin Kadut bukan Kacrut. Alah, cuma bercanda Om. Maaf. Nabil, minggir. Biar Om Jin bantuin aja deh. Iya, bentar. Bersih banget. Keren banget Om Jin Kadrut. Makasih ya. Wah, bener-bener nih. Om Kadrut, keren banget. Ambil, apakah jin seperti saya yang bukan Islam bisa belajar agama Islam? Ya bisa lah Om. Nih, Om nanti kalau masuk Islam bisa ngaji, terus bisa sholat, sama kebetulan banget nih Om. Aku punya teman dari pesantren namanya Panca. Nah nanti kalau Om ketemu dia bisa dapat banyak banget pelajaran. Ya. Iya, supaya bisa masuk surga sama dapat bidadari. Ya iyalah. Sip. Dewi, Nyai mau kasih kabar. Kabar apa, Nyai? Ularnya gagal menggigit Nabila. Lihat itu anak. Dia masih segar bugar, Nyai. Sehat walafiat. Nyai ini gimana sih? Terus itu Nabil? Bagaimana? Semalam jin suruhan Nyai berhasil menangkap Nabil. Nyai tidak tahu caranya bagaimana Nabil bisa mempengaruhi salah satu jin milik Nyai. Sampai jin itu patuh pada Nabil. Kok bisa sih, Nyai? Jin suruhan Nyai kalah sama anak kecil? Kok bisa? Saya nggak mau semua rencana berantakan, Nyai. Saya ingin Nabil dan Nabila lenyap dari pandangan saya. Gimana caranya? Kamu tidak usah khawatir. Nyai tidak akan kalah oleh siapapun. Nyai akan cari jalan lain. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Itu anak iblis mau ikutan mancing. La ilaha. Kita tantangin aja dia. Ayo. Tantangin apaan? Jangan nantang mancing. Betul mancing. Ayo, siapa takut. Nabil, gimana? Kalian udah dapet ikan belum? Ngeledek kamu ya? Gitu. Gozali nantang kamu mancing. Mana berani dia. Ya udah, boleh. Ayo, tapi aku di sini ya. Yuk. Mulai. Ya, umpannya aja cacing penuh banget sih. Gimana? Aduh. Apaan tuh? Kamu kok tinggalin aku? Habisnya sih, Om tidur. Dia ngomong sama siapa ya? Lihat aja tuh, dia ngomong sama jin. Gede banget tuh. Kamu ngomong sama siapa? Ambil, anak siapa sih itu? Itu anaknya Pak Ustadz Usman. Anak Ustadz kelakuannya kurang ajar amat, Ambil. Kerjain ya. Jangan Om Jin, biarin aja, biarin. Kenapa, Gos? Kenapa, Bos? Aduh, sakit banget. Ada yang lempar aku pakai batu kerikil. Om Jin sih dibilangin jangan ya jangan. Malah masih ditimpuk aja. Gimana sih Om Jin? Kamu yakin yang lempar itu Nabil? Dia itu nggak ngelempar. Bener? Kita aja nggak ngeliat kalau dia ngelempar. Nggak percaya banget. Assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam. Waduh,
Itu ikan. Itu si Nabil ngomong sama ikan tuh. Ah kan makin jelas. Masa dia ngomong sama ikan sih? Iya tuh. Bapakku harus tahu nih biar diruqyah si Nabil. Iya juga ya. Nabil menginginkan kami. Iya, aku lagi butuh kamu nih. Kami bersedia kok dengan ikhlas. Alhamdulillah, ikannya pada loncat-loncat. Nabil, kamu hebat. Kasih Om Jin. Aku kasih ke mereka ya. 1, 2, 3, 4. Buat dia punya. Gila. Gede lagi. Gede. Nih, udah, ini buat kalian ikan-ikannya. Ini buat kamu, ini buat kamu. Itu semua ikannya buat kamu ya. Udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, sakti banget tuh anak. Udah, Om Jin, ayo. Iya tuh. Yang ini buat Nabila. Bimas kenapa, Bi? Pak! Bimas kenapa, Pak? Nabila? Bimas. Ya Allah. Bimas kenapa? Nabila juga nggak tahu, Pak. Bimas. Ini pasti gara-gara kamu dasar bawa bencana. Kamu jangan kasar seperti itu dong. Itu emang kenyataan, Pak. Bimas pucat sekali. Kita harus bawa ke rumah sakit, Ma. Loh, ini kenapa? Ini apa? Ya ampun, sepertinya Bimas digigit ular. Digigit ular? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, siapa yang suruh kamu masuk? Sana keluar! Keluar! Ini, aku ada ikan buat Nabila. Buang ikannya sekalian. Bimas kenapa, Om? Bimas sepertinya digigit ular. Saya tahu Nabil. Dia digigit ular siluman piaraan Nyi Wowo. Nabil harus menolongnya. Om, bisa saya bantu? Kamu bisa? Emangnya kamu bisa, Nabil? Insya Allah bisa. Jangan sok-sokan kamu. Dokter aja belum tentu bisa ngeluarin racun ular berbisa ini. Kamu lagi cuma anak kampung yang sok tahu. Kok Nabil malah pergi? Ngapain sih dia? Itu apaan tuh? Itu namanya daun samung urah. Itu tuh sebagai penangkal bisa ular yang paling terhebat. Ayo, Om. Keburu Bi Imas dan nggak selamat. Ayo. Cepet-cepet. Ini daunnya. Daun apa itu, Nabil? Ini namanya daun samung urah. Daun ini harus ditumbuk dulu karena ini daun langka. Tapi alhamdulillah aja aku nemunya nggak jauh dari rumah. Oh ya udah, aku ambil cobek sama ulekan ya, Nabil. Iya, terima kasih ya, Nabila. Oh ya. Nabil, kamu jangan sok tahu ya. Sampai terjadi apa-apa sama Bimas, kamu akan saya tuntut. Insya Allah, Bi Imas gak apa-apa. Dia obatnya. Makasih, Nabil. Ya, sama-sama. Bimas, alhamdulillah. Neng Nabila. Alhamdulillah. Ini anak semakin berbahaya. Tapi kenapa saya jadi takut sama dia? Bimas sudah sadar. Bimas.
Ngapain kamu ngeliatin saya? Keluar sana! Keluar! Ma, Nabil udah berhasil nolongin Bi Imas. Sekarang Bi Imas udah gak pucat seperti tadi. Saya nggak peduli, Pak. Pokoknya kamu sekarang juga keluar dari rumah ini. Ma, Nabil jangan diapa-apain, Ma. Alah. Kamu. Keluar kamu. Nabil, nggak bisa didiamin nih. Udah, biarin aja. Enak aja pakai ngomong biarin lagi. Buruan keluar. Keluar nggak? Keluar kamu. Lancang ya kamu masuk ke rumah saya. Dengar ya. Pantang rumah ini diinjak anak seperti kamu. Nabil, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Om. Aduh, Kenapa kamu nggak mau saya bantu? Perempuan itu udah jahat banget sama kamu. biarin aja, Om. Aku nggak boleh membalas orang yang melakukan itu kepada kita. Walaupun orang itu menyakiti kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita. Kita itu harus mengikuti teladan Nabi. Hebat kamu, Nabil. Hah? Hebat? Allah itu yang hebat, Om. Gimana sih? Nabi kan cuma hamba Allah. Kapan kamu mengajarkan aku taat kepada Allah? Bukannya menjadi jin yang mengajak manusia ke neraka. Gimana kalau waktu sholat duhur? Oke. Yaudah ya, Om. Kita pergi. Ayo. Ayo, Om. Mimpi dulu. Makasih, Non. Bimas, coba sekarang Bimas cerita. Kok bisa Bimas sampai digigit sama ular? Setelah Bibi sholat malam, Tuan. Ayo, Neng. Kamar mandi, cuci muka. Masih ngantuk, Nek. Aneh. Saya heran. Kok bisa sampai ada ular masuk ke kamar Nabila? Kamu kenapa ngeliatin saya? Emangnya saya yang naruh ular di kamar Nabila? Saya nggak berpikiran seperti itu kok. Ya udah Bi, sekarang sebaiknya Bibi istirahat ya. Baik, Tuan. Yaudah yuk, Bi. Kita ke kamar. Nabil semakin membahayakan buat kamu, terutama buat aku. Kenapa, Nyai? Dia bukan anak biasa. Dia sekarang bisa melihat makhluk jin dan iblis. Dan dia sekarang sudah menguasai jin peliharaan saya. Saya tidak mau mendengarkan cerita apapun, Nyai. Yang saya mau, Nyai harus menyingkirkannya. Itu pasti. Yang penting, kamu harus membuang Nabila. Membuang Nabila? Iya. Fauzi selalu menggagalkan saya untuk membuang Nabila, Nyai. Bawa dia ke hutan dan buang di sana. Atau kamu mau Nabila dijadikan tumbal gunung berapi? Kalau itu bisa menyingkirkannya, silahkan Nyai lakukan. Gak mau tahu, pokoknya saya gak peduli. Kamu harus keluar dari rumah ini. Cepetan! Saya gak suka tau gak sama kamu. Diam! Diam! Heh, denger ya. Saya akan kembalikan kamu kemana kamu saya ambil. Ampun, Mbak. Hidup saya itu bisa hancur gara-gara kamu, tau nggak? Ada apa sih ini? Gak usah ikut campur kamu. Kamu mau Nabila pergi kemana? Saya mau buang dia. Emangnya kenapa? Nabila itu anak kita, Mah. Anak ini tuh membawa petaka. Ayo cepetan, ayo. Ma. Bisa diam gak sih kamu? Kamu udah keterlaluan ya. Sampai kapanpun, aku akan melindungi Nabila. Ayo, sayang. Udah sayang. Sayang. Sekarang kamu kamar dulu ya. Kamu istirahat ya. Iya, Pak.
tuh keterlaluan. Sikap kamu terlalu kasar sama Nabila. Pak, kamu mau bisnis kita hancur? Atau rumah tangga kita berantakan gara-gara itu anak? Mau? Kamu tuh terlalu mengada-ngada. Apa yang kamu takutin gak mungkin akan terjadi. Itu akan terjadi kalau kamu keras kepala. Kamu gak usah bela-belain dia. Dia itu bukan dari daging kamu. Dan saya gak pernah ngelahirin dia. Pokoknya saya gak akan pernah kembali terima Nabila di sini. Kita harus jual villa ini. Villa ini udah buat kamu berubah. Kamu seperti orang kesurupan setan sekarang. Ya Allah, Mama benci banget sama Nabila. Saya gak peduli kamu harus keluar dari rumah ini. Cepetan, saya gak suka tuh sama kamu. Diam, diam. Dengar ya, saya akan kembalikan kamu kemana kamu ambil. Ya Allah, kenapa Mama membuang Nabila ya Allah? Kenapa Mama jahat sama Nabila ya Allah? Ya Allah, Nabila sayang sama Mama. Amin ya Allah. Subhanallah Panca, azan kamu teh bagus banget. Bikin orang teh berbondong-bondong ke masjid. Alhamdulillah Ustaz, jamaah banyak yang datang. Alhamdulillah Ustaz. Kata guru pesantren saya, azan itu syiar agama yang paling agung. Karena panggilan orang muslim melaksanakan salat fardu yang diwajibkan. Mabruk berkah. Yuk sekarang komat yuk kita sholat. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duh, kita mau kemana sih, Gos? Kita sebenarnya gimana ya? Tahu dah. Kamu harus ke goa. Kamu harus belajar ilmu di goa. Kamu tidak usah hatam Al-Quran untuk bisa mendapatkan ilmu sihir. Kamu pasti bisa mengalahkan siapapun. Namrud, kita ke goa yuk. Ngapain main ke goa? Udah. Kamu harus setuju dan nurut sama ajakan Gojali. Dia akan membawamu mencari ilmu. Ilmu yang tidak belajar lewat Al-Quran. Kita tuh ke gua buat semedi, terus kita bisa dapetin ilmu tinggi. Terus abis itu bisa ngalahin si Nabil deh. Setuju, ayo kita ke sana. Ayo, yang lain ikut aja ya. Yuk. Nah itu tuh burungnya tuh. Nah. Itu ya? Bentar. Assalamualaikum Bang. Waduh, ini bocah bikin kaget aja. Ada apaan sih? Abang kelaparan banget ya, sampai mau bunuh tuh burung. Emang apa urusannya sama lu? Bocah ingusan, kita tuh pengen burung itu jadi hiasan rumah, bukan buat dimakan. Lu lihat aja tuh burungnya, bagus kan? Astagfirullahaladzim Kang. Membunuh hewan itu nggak boleh, dosa. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Itu pun kalau nggak ada makanan. Di sekitaran kita kan masih banyak makanan. Apa bagi membunuh hewan cuma buat pajangan? Itu lebih dosa lagi Kang. Itu kan juga burung yang dilindungi. Buset, Dani anak lu pakai nasihatin gua. Lu jangan so tau. Sekarang lu pergi sana, ganggu aja lu. Burungnya ini ya? Iya. Burung. Ayo burung. Lu jadi bocah kurang ajar banget ya. Maaf Kang. Maaf lu.
Wah, bisa ngelapor tuh dia, kejar aja. Ayo. Nabil sini. Kamu Om Kelinci ya? Ayo, aku punya cara supaya kamu bisa selamat. Iya. Ikut aku, lewat sini. Woi, bocah, jangan lari lo. Woi, jangan bang. Kenapa sih? Ini pembunuhan namanya. Bahaya. Kita lebih berat hukumannya. Ya cepet tangkap. Yaudah. Kejar lagi lo. Aduh, tolongin dong. Kejar. Om Kelinci, kenapa kita berhenti? Tenang saja, kita pasti aman. Hah? Aman? Kita kan nggak sembunyi Kak Kelinci. Duh, gimana nih? Nah, lo kan capek juga lo. Akhirnya lo nyerah juga lo bocah ingusan. Aduh, Om Kelinci, gimana nih Om Kelinci? Kita harus lari. Udah, tenang aja Nabil. Enaknya nih bocah kita apain ya? Itu urusan belakangan. Yang penting kita tangkap dulu nih anak. Ayo. Nah, kan jebakan. Om Kelinci tuh emang hebat banget. Oh, pasti Om Kelinci yang bikin jebakan, tuh kan? Ya? Mana bisa saya buat? Jebakan itu dibuat sama para pemburu hewan. Saya sempat lihat waktu itu. Oh, gitu ya Kelinci. Dah. Dan lagi? Neng Nabila. Neng. Kok Neng Nabila nggak ada? Neng Nabila. Mama Nabil di mana ya? Nabil. Itu kan Nabila. Iya, kelihatannya dia sedang bingung, Nabil. Nabila. Nabil, kamu mau kemana? Nyari siapa? Nyari kamu. Aku. Iya. Aku pengen main ke rumah kamu, Nabil. Kelihatannya kamu habis nangis ya. Nabil, aku boleh kan main ke rumah kamu? Rumahku? Iya. Jangan-jangan kamu habis dimarahin Mama Dewi nih. Iya, mamaku benci banget sama aku. Aku nggak tahu aku salah apa. Iya, sama kayak aku. Dia sebel banget sama aku. Nabil, boleh kan aku main ke rumah kamu? Boleh sih boleh, tapi rumahku jelek banget. Ya nggak apa-apa. Nabil, ajak aja. Dia kasihan nggak punya teman. Yaudah, yuk ke rumahku. Pak. Nabila kabur. Nabila kabur? Kemana? Mana saya tahu. Dimas yang bilang sama saya kalau Nabila nggak ada di kamarnya. Ini pasti gara-gara kamu. Kok saya? Berani ya kamu nyalain saya? Soalnya kamu selama ini marah-marah terus sama Nabila. Ya pasti dia pergi dong. Terus aja salahin saya. Saya nggak peduli. Toh Nabila itu bukan anak saya. Saya ini kasih tau kamu supaya kamu nggak nyalain saya. Nabila keluar dari rumah ini atas kemauannya sendiri. Ini rumahku. Aku di sini tinggal sama kakek aku. Kamu adem ya, Nabil? Iya, tapi rumahku ini jelek. Pas mewah villa Mama Dewi. Emang villa yang aku tempatin itu bagus dan mewah. Tapi nggak seadem rumah kamu. Masa sih
Bisa aja kamu. Nabil, Om Jin masuk dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil aja nama Om Jin 3 kali. Iya. Udah, yuk masuk. Ada kakek aku. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini, Kek, ada teman aku. Kenalin, Kek. Nama saya Nabila. Saya anaknya Papa Fauzi sama Mama Dewi. Pemilik perkebunan tempat di mana Nabil kerja. Iya. Ini maaf, kita tidak bisa ngasih apa-apa karena kita puasa ya, Bil. Nabila juga lagi puasa, Kek. Nggak usah repot-repot. Oh, alhamdulillah. Tapi masih belajar sih, Kek. Nah, tidak apa-apa, yang penting niatnya semata-mata ikhlas karena Allah. Ya, Kek. Nabila, aku mau ngajak kamu buat lihat sesuatu. Nunjukin apa? Udah, ikut aja. Kakek, aku mau ngajak Nabila dulu ya, Kek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, Nabila. Ini dapur rumahku. Biasanya aku masak di sini. Wah, ini semua binatang peliharaan kamu, Nabil. Mereka datang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nabil. Kamu ngucapin salam sama siapa, Nabil? Hewan-hewan itu, semua makhluk hidup yang bernyawa, bertasbih dan menyembah kepada Allah. Jadi kita harus mengucapkan salam kepada semua makhluk Allah. Itu ya? Iya. Kamu udah paham belum? Ya, nanti kamu bakalan paham. Nabil, itu ada teman kamu ya? Iya. Nabil, kamu iyain siapa? Mereka? Assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Jadi kamu juga bisa dengar? Enggak, aku cuma ngikutin kamu, Nabil. Oh, udah kalau gitu kita ke dalam yuk. Yuk, dadah. Yuk, kita ke dalam. Aduh, Neng Nabila kemana? Budak teh. Pak, punten. Iya, Bi, ada apa? Bibi mau tanya, apa lihat Nabila, anaknya majikan Bibi? Waduh, Bi, saya teh nggak lihat. Aduh, kumahanya. Bibi teh dari tadi cari-cari, tapi nggak ada. Kasihan ya, Pak. Kalau gitu, nuhun atuh. Ya, Bi, sami-sami. Permisi, Bi. Ayo, Pak. Aduh, si Neng teh kemana? Bikin Bibi resah wae. Aduh. Aku mau belajar agama. Kamu mau kan ngajarin aku? Emangnya mama sama papa kamu nggak pernah ngajarin agama? Yaudah, ini kamu baca tentang ajaran agama. Di sini ada Iqra sama ada buat sholat. Dewi, kamu sudah menjadi pengabdi iblis sejati. Hidup dan mati kamu hanya untuk mengabdi kepadaku. Apapun yang aku perintahkan, kau akan lakukan. Dang ding dang. Apa ada yang bisa dibantu, Dang? Dinda Plin, Nabila dalam bahaya.
Jin Japri cepat tolongin Nabila. Biar saya di sini jagain Nabil sama kakek Sidik. Nabil sudah menemukan selimut dan pakaian bayi itu. Itu tandanya Nabil sudah berhak untuk tahu yang sebenarnya tentang diri Nabil.